Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal khilafiyatu allati uhdithat fi hadhihi al-a'sari al-mutaakhirati. Wa ammal khilafiyatu anapun utawi pira-pira perselisihan allati rupani al-khilafiyat uhdithat kang wis den ciptaaken apa al-khilafiyat fi hadhil a'sari ing dalam ikilah pira-pira mangsa al-mutaakhirati kang terakhir. Wa umti'a lan den ciptaaken fiha ing dalam hadhil a'sar minat tahrirati apa bayani pira-pira pembebasan wa tasnifati lan pira-pira penyusunan wal mujadalati lan pira-pira perdebatan ma iku barang lam yu'had kang ora den kenali lam yu'had kang ora den kenali misluha apa padani al-khilafiyat fi salafi ing dalam zaman salaf, zaman biyen. Fa ayyaka maqawdiya sapa sira wa antahuma lan yento berputar sapa sira haulaha ing dalam kanan kirine al-khilafiyat wajtanibaha lan ngetohi sapa sira ha ing al-khilafiyat ijtinaba sammil qatili kelawan koyok ngetohi racun al-qatili kang mateni fa innaha krono saktuhune al-khilafiyat ad-da'wiku penyakit al-idhalu kang ora waras wa huwa hale utawi ad-da'ul idhal alladzi iku perkara radda kang balekaken apa alladzi al-fuqaha ing pira-pira faqih kullahum sakabehane faqih ila talabil munafasati maring nupri ke unggulan ke menangan persaingan wal mubahati lan kemenangan angga-anggaan alama ingatasi barang sayakti kakang bakal teko ka ing sira tafsilu ghawailiha apa perinciane kerusakane al-khilafiyat wa afatiha lan afati al-khilafiyat. Sedangkan khilaf-khilaf yang terjadi pada masa terakhir ini, katanya Imam Al-Ghazali, di situ ada khilafiyat antara ulama yang terjadi di masa-masa terakhir. Dalam bahasa kita dewasa ini. Tapi dewasa ini bukan di masa kita yang sekarang. Dewasa di masanya Imam Al-Ghazali. Kemudian di masa itu juga dimunculkan yang namanya at-tahrirat, kebebasan-kebebasan. Entah yang dimaksud ini pembebasan apakah pembebasan nalar, wa tasnifat dan penyusunan banyak karya, wal mujadalat dan banyak perdebatan di masa itu, katanya Imam Al-Ghazali.
itu adalah sesuatu yang seperti ini, adalah sesuatu yang tidak pernah dikenali di masa salaf. Di masa-masa dulu tidak pernah terjadi yang model kayak gini. Berpikir liar dengan karya yang banyak, sering berdebat kayak gini nih, nggak pernah terjadi di masa salaf. Fa'iyaka, katanya Imam Al-Ghazali, awas kamu sampai muter-muter di daerah itu. Awas, kamu jangan bermain-main di wilayah itu. Wilayah apa? Al-khilafiyat tadi. Kamu jangan mendekati al-khilafiyat yang terjadi itu. Justru menjauhlah, ngetoi sampean. Ojo mareki. Podo mbak sampean ini menjauhi ketika ada penyakit yang bukan penyakit. Seperti kamu menjauhi racun yang membunuh. Gimana kalau ada racun? Maka kamu akan lari sekencang mungkin. Lah ini anggaplah sama dengan penyakit racun yang membunuh. Gimana kalau ada racun yang membunuh? Kamu pasti akan lari tunggang langgang. Lah ini samakan dengan racun. Jangan pernah kalian masuk dalam ruangnya al-khilafiyat allati uhdisat fi hadil aqsa. Jadi sampai beliau ini menggambarkan, jauhilah olehmu khilafiyat ini sebagaimana kau menjauhi racun yang membunuh itu. Kenapa kok sampai sedemikian? Karena itu adalah ad-da'ul idhal, penyakit yang tidak sembuh. Dan ini adalah sesuatu yang bisa mengembalikan para faqih. Semua para faqih dikembalikan kepada talabil munafasah, saling bersaing, saling mencari keagungan, saling berbangga-banggaan, saling mencari kemenangan. Seperti itu. Alama sayatika tafsilu gawailiha wa afatiha, atas apa yang akan datang kepadamu penjelasan kerusakan hal ini dan bagaimana pengaruh hal ini, bagaimana afat hal ini. Nah ini nanti akan dijelaskan dengan detail. Paham ya? Yes. Wa hadzal kalamu utawi ikilah guneman rubbama yusma'u barangkali dan rungoaken. Wa hadzal kalamu utawi ikilah kalam rubbama yusma'u iku menawa den rungoaken apa hadzal kalam mingko ilihi saking wong kang ngomong hadzal kalam. Fayuqalu nuli den ucapaken annasu utawi manungsa a'da'u ma jahilu iku musuhi, iku pira-pira musuhi barang kang bodoh sapa annas ang ing ma. Ucapan ini barangkali akan didengar dari orang yang berbicara dengan ucapan ini. Lalu dikatakan, apa perkataan dari ucapan tadi itu? Manusia itu adalah musuh. Musuhnya sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka. Manusia itu akan memusuhi sesuatu yang tidak mereka ketahui. Berarti manusia ini akan selalu berusaha untuk mencari tahu. Dia tidak akan pernah puas selagi dirinya masih belum tahu. Makanya dikatakan manusia itu adalah musuhnya sesuatu yang tidak mereka ketahui. Sofi ini manusia, tidak tahu tentang ABCD, maka Sofi ini akan memusuhi
ABCD tadi. Berarti ketika Sofi memusuhi, dia akan selalu bersemangat untuk mengurai apa di balik ABCD tadi. Yes. Fala tazunnu dzalika, maka fala tazunnu moko ora moko ojo nyono sapa sira dzalika ing mengkono kang den tinutur. Dzalika ing mengkono kang den tinutur. Maksudnya itu gimana? Fala tazunnu itu dzalika ing mengkono kang den tinutur. Maksudnya gimana itu, Bi? Maksudnya fala tazunnu dzalika bil qa'il fa inna ba'da dhanni ismun. Artinya apa ini? Kalimat yang seperti ini, misalnya orang mengatakan an-nasu a'da'u ma jahilu, ya kan? Ini bahasa yang kayak gini adalah kalimatu haqqin urida bihi batil. Fala tazunnu dzalika. Tapi kamu tidak boleh menduga hal itu, kamu nanti akan berdosa. Jadi begini, khilafiyat itu kan dimunculkan dengan banyaknya perdebatan. Perdebatan ini ternyata orang itu juga tidak mau disalahkan. Apa dalilnya mereka itu? An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu pasti tidak suka dong kalau tidak mengetahui sesuatu. Kalau dia masih belum mengetahui sesuatu yang masih bodoh mereka itu. Ini statement ini benar tapi tujuannya salah. Digunakan untuk berdebat. Tapi katanya Imam Al-Ghazali, fala tazunnu zalika. Tapi kamu nggak usah berprasangka jelek, itu maksudnya. Fa'alal khabiri saqatat. Fa'alal khabiri saqatat. Maka fa'alal khabiri moko tetap ingatasi wong kang pakar. Wa'alal khabir moko tetap ingatasi wong kang pakar. Sakot takukur sapa sira fihi ing dalem hadzal kalam, fihi ing dalem hadzal kalam. Ketika ada orang mengatakan an-nasu a'da'u ma jahilu, ini adalah dalil bahasanya yang benar secara makna, tapi tujuannya salah. Seperti itu. Kan ada kita kadang banyak berdalil, tapi padahal tujuannya salah untuk kepentingan syahwat. Itu namanya kalamu haqqin wa urida bihil batil. Begitu. Termasuk dalam contoh ini dalilnya orang yang banyak berdebat, banyak melakukan karangan-karangan, berpikir liar. Ini kan kritik dari Imam Al-Ghazali. Tapi mungkin orang yang tidak suka dikritik, mereka akan berdalil. Dalilnya apa? Dalilnya mereka, kan manusia itu memusuhi sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ini semuanya kan kita belajar, kan begitu. Kita tidak suka dengan ketidaktahuan kita. Kita akan memusuhi ketidaktahuan kita. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ini bahasanya sok-sok ilmiah benar, tapi tujuannya kebatilan. Tujuannya untuk perdebatan yang tidak penting itu. Kemudian fala tazunnu dzalika. Tapi kamu tidak usah berprasangka jelek. Nah, gitu. Lalu fa'alal khabir saqatta fihi. Ya ada fihinya.
Karena kalau sudah di hadapannya pakar, ya hal itu sudah tidak bisa bergerak apa-apa. Kan seperti itu. Kamu akan jatuh kalau di hadapan orang pakar dengan menggunakan kalam itu. Lek sampean ada di depannya orang yang pakar betulan, kemudian kamu berdalil kayak gitu, ya kamu jatuh. Jatuh itu artinya kanok apa nih koniki. Beliau cuma tersenyum saja. Fa'akbalu moko nerimo sapa ingsun hadhihin nasihata ing ikilah nasihat mimman saking wong dhaya'a kang wis nyiak-nyiakaken sapa man al umra ing umur fihi ing dalam kalam zamanan ing dalam mongso wa zadalan nambahi sapa man fi ing dalam kalam alal awwalina ing atasi pira-pira wong kang terdahulu tasnifan ing penyusunani wa tahqiqan lan pentahqiqani wa jadalan lan perdebatani wa bayanan lan penjelasani summa alhamahu moko kari-kari maringi ilham hu ing man daya al umra Allahu sintan Allah rusydahu ing pitutuhe Allah wa atla'ahu lan mentoaken sapa Allahu ing man ala aibihi ing atase aibi man fahajara nulininggal sapa man hu ing kalam wastaghala lan ketungkul sapa man binafsihi kelawan awak dhewe man fala yaghurrannaka moko ojo nipu temen moko ojo mbojoki temen ka ing sira kauluman apa ucapane wong ya kulu kang ngucap sapa man al fatwa utawi fatwa imadu syar'i ikutiane syariat wala ya'rifulan ora weruh sapa man yaqulu al fatwa ila lahu. Yang paling enak wala yu'rafu saja. Wala yu'rafu lan ora den weruhi ilaluhu apa pira-pira ilati fatwa illa bi ilmil khilafi kejaba kelawan ngweruhi ilmul khilaf. Fa inna ilalal madhhabi moko saktuhune pira-pira ilati madhab madhkuratun iku den tutur fil madhabi ing dalam kitab madhab wa ziyadatu utawi nambahi alaiha ing atase ilalal madhab mujadalatun iku pira-pira perdebatan lam ya'rifha kang ora den weruhi ha ing mujadalat al-awwaluna sapa pira-pira wong kang terdahulu walas sahabatu lan ora sahabat wa kanu lan ono sapa al-awwaluna lan sahabat iku mau a'lama iku luwiru bi'ilalil fatawi kelawan pira-pira illati fatwa min ghairihim tenimbang sakliyane al-awwaluna was-sahabah. Kemudian lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, saya menerima nasihat ini. Nasihat yang katanya Imam Al-Ghazali tadi disampaikan oleh beliau. Apa itu? Yaitu bahasa ketika ada orang berdalil annasu a'da'u ma jahilu fala tadhunnu dzalika fa'alal khabiri saqatta fihi. Saya menerima nasihat ini dari sosok manusia, dari guru beliau berarti. Beliau ini telah menyia-nyiakan usianya, telah menyia-nyiakan umurnya dalam kalam tadi,
Berarti dalam kalam ini maksudnya apa? Beliau ini menyia-nyiakan usia beliau fihi dalam kalam. Kalam yang mana? Kalam tadi ada bahasa, ada statement bahwasannya manusia itu a'da jahilu, memusuhi apa yang tidak diketahui. Berarti manusia ini akan selalu mencari dan mencari pengetahuan itu sendiri. Nah, saya menerima nasihat ini dari orang yang nyemplung ke sana. Itu dia betul-betul mendalami pengkajian, pembelajaran tingkat tinggi. Nah, seperti itu. Bahkan tidak hanya itu, ia justru menambahi tambahan daripada orang-orang terdahulu, baik dari sisi penyusunannya, dari sisi pentahkikan ilmunya, dari sisi pendebatannya, dari sisi penjelasannya. Saking hebatnya orang ini, kata Imam Al-Ghazali, dia bahkan melebihi orang-orang terdahulu. Nyemplung beneran ini. Begitu. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Summa alhamahullahu rusydahu. Lalu Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada orang ini. Wa atla'ahu ala aibihi. Dan Allah Ta'ala menampakkan kepadanya apa aib dan celahnya dia. Fahajarahu wastaghala binafsihi. Akhirnya ia pun meninggalkan kebiasaannya, yaitu omongan tadi itu, an-nasu a'da'u ma jahilu. Statement tadi sudah ia tinggalkan. Wastaghala binafsihi, ia sibuk dengan dirinya sendiri. Dari sini kita melihat ini orang yang sudah nyemplung luar biasa, akhirnya juga meninggalkan setelah Allah Ta'ala ngasih tahu terkait dengan kelemahan atau aib atau celah tadi. Ini kritik di sini adalah karena terlalu lebay sebenarnya, terlalu banyak terjadi perdebatan, perkhilafan yang tidak pernah dikenali di masa-masa klasik dulu. Kemudian katanya Imam Al-Ghazali di sini, jangan sampai kalian juga tertipu oleh ucapannya seseorang yang mengatakan fatwa itu adalah tiangnya syariat. Fatwa adalah tiangnya syariat. Padahal ilat-ilatnya fatwa itu, alasan-alasannya fatwa, al-ilal, ilat-ilatnya fatwa itu tidak bisa diketahui kecuali dengan mengetahui ilmu khilaf. Sementara ilal-ilalnya madhab, ilat-ilatnya madhab itu madhab, itu alasan-alasan. Ada dalam kajian kitab ilmu khilaf. Nah, sudah ada alasan A berpendapat gini, B berpendapat gini terkait dengan madhab ini, madhab B, misalnya madhab A, madhab B. Madhab A mengatakan ini makruh, yang ini satunya bisa mengatakan haram. Nah, ini masing-masing ini kan ada ilal, ada ilat yang menjadi pemicu sehingga muncullah fatwa sedemikian. Itu kalau mau dikaji, kamu tidak akan bisa mengetahui ilat ini dengan baik kecuali kamu harus masuk kepada ilmu khilaf, ilmu tentang perbedaan antara satu alim dengan alim yang lain, bahkan satu madhab dengan madhab yang lain. Dan ilmu ini bisa kalian pelajari, bisa ditelusuri dalam kitab-kitab madhab. Nah, wasiyadatu 'alaiha mujadalatun lam ya'rifha al-awwaluna. Kalau melebihi dari itu, porsinya melebihi dari hal itu namanya sudah bukan khilaf, tapi namanya mujadalah, perdebatan-perdebatan yang tidak pernah dikenali oleh orang-orang klasik, tidak pernah dikenali di masa sahabat. Sementara mereka semua adalah orang-orang yang lebih tahu dengan alasan-alasannya fatwa dibandingkan selain mereka.
Bal hiya balik utawi mujadalah. Ini sebenarnya kritik tajamnya kepada perdebatan itu. Bal hiya balik utawi mujadalah utawa perdebatan. Ma'ana sertane satungune mujadalah ghairu mufidatin iku ora nguwai faidah fi ilmil madhabi ing dalam ilmune madhab. Daratun iku bahayani mufsidatun tur kang ngerusak lidzautil fikhi maring penyicipane fikih. Fa innal ladzi krana satune perkara yashhadu kang nyakseni lahu maring alladzi hadasul mufti apa pikirane wong kang we fatwa idza sahha ing dalam nelikani bener zauquhu apa penyicipane al mufti fil fikhi ing dalam fikih fil fikhi ing dalam fikih la yumkinu ora mungkin ora kongen la yumkinu iku ora kongang tamsiyatuhu apa ngelakokake al mufti ala syurutil jadali ing atase pira-pira syarati perdebatan fi aktsaril amri ing dalam ake-ake perkara. Perdebatan itu, di samping perdebatan itu tidak ada manfaatnya dalam urusan mengetahui al-madhab atau dalam fi ilmil madhab. Dalam ilmunya madhab ini berdebat itu tidak penting. Untuk mengetahui tentang satu madhab dengan madhab yang lain tidak butuh untuk berdebat. Tidak ada manfaatnya perdebatan itu. Yes. Di samping tidak ada manfaatnya, berdebat itu juga memberikan bahaya, merusak pada rasanya fikih, sensenya fikih, begitu. Karena sesungguhnya sesuatu yang nampak atau yang disaksikan, yang ditemukan oleh pikirannya orang yang memberikan fatwa, jika ia betul-betul benar sensenya dalam urusan fikih, maka apa yang terjadi? Maka tidak mungkin ia akan menjalankannya dalam syarat-syarat harus berdebat. Fi aktsaril amri, di mayoritas urusannya. Seperti itu. Jadi kalau orang itu memang sens fikihnya memang betul-betul benar, cenderung untuk meminimalisir debat. Bahkan mayoritasnya orang ini jarang mau berdebat. Seperti itu. Ini berarti sensenya kuat dalam urusan fikih. Wa innama yastaghilu lan angin pastine ketungkul bi kelawan jadal man sapa wong yastaghilu kang ketungkul sapa man li talabis siti krana nuprih reputasi wal jahilan pangkat wa yata'allalu lan gawe alasan sapa man yastaghil bi annahu kelawan sakune man yatlubu iku nuprih sapa man ilalal madhabi ing pira-pira alasani madhab waqad yang qadi lan kadang-kadang dadi entek alaihi ngatasi man al umur apa umur wala tansarif lan ora nggunakaken himmatuhu apa himaiman ila ilmil madhabi maring ilmu madhab. Yang sibuk dengan perdebatan itu, kata Imam Al-Ghazali, justru orang-orang yang ia sibuk untuk mencari reputasi, mencari pangkat, dan ia juga berdalih, memberikan alasan dengan apa, dengan hal yang ia lakukan, dengan apa yang ia berbuat. Apa dalilnya? Saya ini sibuk seperti ini karena saya ini mencari ilat-ilat madhab,
dan kita ini afiliasinya misalnya mazhab Syafi'i, makanya saya menggali. Nah, kira-kira dalilnya begitu. Akhirnya apa? Terkadang usianya juga habis hanya gara-gara mencari ilatnya madhab. Akhirnya dia tidak menggunakan himmahnya pada ilmu madhab. Fakun moko ono osopo sira min sayatinil jinsi min sayatinil jinni saking pira-pira setane jin fi amanin iku tetap ing dalam keamanan. Wah taris lan ngerekso sapa sira min sayatinil insi saking pira-pira setani manungsa fa innahum krana satuhune ulama usu arahu iku ngistirahataken sapa ulama usu sayatinal jinni ing pira-pira setani jin minat ta'abi saking kepayahan fil irwa'i ing dalam nyasaraken wal idlali lan nyesataken. Jadilah kalian ini, kamu ini aman dari setan-setannya jin, tidak terganggu dari setan-setannya jin, dan jaga dirimu dari setan-setan yang berjenis kelamin manusia, berjenis manusia. Kamu harus merasa aman, kamu harus aman imam, kamu harus aman dari setan-setan golongannya jin, dan kamu harus menjaga dari setan-setan golongannya manusia. Kenapa? Karena sekarang ini ulama ulama jelek kata Imam Al-Ghazali itu sudah memberikan istirahat kepada setan-setannya jin dalam urusan menggoda dan menyesatkan umat manusia. Jadi arahu sayatinal jinni minat ta'ab, mengistirahatkan setan-setan dari golongan jin yang dia capek sudah. Akhirnya ulama su yang turun langsung untuk menyesatkan manusia. Mantap ini kan ulama usu ini kan. Jadi setan-setan dari golongan jin, ya kamu capek gantian, saya akan menyesatkan sesama manusia. Ya karena ulama su fokusnya dengan urusan perdebatan ini kan. Kemudian faman alifa tab'uhu rusumal jadali ad'ana dhihnahu li muqtadayatil jadali wajabuna anil id'ani li zawqil fiqhi wa innama yastaghilu mana? Saya ada yang kelihatan, ya ada yang kelupaan tadi ya. Sebaris ya. Faman alifa, faman moko tawi sapane wong. Moko tawi sapane wong alifa iku kulino topuhu apa wateke wong. Rusumal jadali ing pira-pira tetengeri perdebatan. Ad'ana moko nundukaken sapa man zihnahu. Ini kalau dimaknai ad'ana zihnahu, nundukaken. Kalau maknai tunduk ya tidak usah. Ad'ana moko tunduk ngono tok. Zihnuhu apa pikirane man. Ad'ana moko tunduk zihnuhu apa pikirane man li muqtadayatil jadali maring tetrapane perdebatan. Wajabuna lan wedi sapa wong anil id'ani saking tunduk li dzauqil fikhi maring penyicipane fikih. Ini adalah lanjutan dari keterangan terkait sesuatu yang dilihat oleh pikirannya mufti. Jika betul-betul benar sensenya dia dalam urusan fikih, maka dia tidak akan mungkin baginya untuk menjalankannya pada syarat-syarat perdebatan. Seperti itu. Dalam banyak
hal dalam mayoritas urusannya. Kan begitu. Kemudian orang yang wataknya sudah terbiasa dengan petanda-petanda, tanda-tanda perdebatan, maka biasanya pikirannya itu tunduk pada muqtadayatil jadal. Orang kalau dia sudah wataknya terbiasa dengan petanda-petanda berdebat, maka pikirannya akan tunduk pada tuntutan perdebatan itu sendiri. Kemudian dia juga pengecut dari apa? Anil idha'ani lidhauqil fikhi. Dia itu pengecut atau takut dengan tunduk pada sensenya fikih. Nah, begitu maksudnya Imam Al-Ghazali. Kemudian kembali lagi kepada yang tadi, orang yang sibuk dengan urusan itu, urusan perdebatan itu kan hanya orang-orang yang sibuk mencari posisi, mencari pangkat. Kemudian dia nanti akan beralasan. Alasannya apa? Loh, saya ini kan melakukan ini kan hanya mencari alasan-alasannya mazhab. Dalam hal ini misalnya mazhab Syafi'i, karena kita berada dalam Indonesia. Saya kan menggali ini, itu dalilnya dia. Akhirnya dia juga menua dengan hal itu. Habis umurnya hanya untuk mengurai dan berdebat. Sibuknya dia kan dengan berdebat akhirnya. Kemudian himmatnya dia justru tidak terrealisasi pada ilmu madhab. Maka dari itu, wahai Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, wahai para imam di depan saya, kalau boleh saya katakan, awas, jadilah kalian ini aman dari setan-setan dari golongan jin, dan jagalah diri kalian dari setan-setan golongannya manusia. Karena ulama ini sudah mengistirahatkan para setan-setan dari golongan jin dari kelelahan. Jadi diistirahatkan, kalian lelah. Ulama yang maju untuk menyesatkan dan menyesatkan. Wa bil jumlatinan kelawan jumlahi fal marda. Ya. Fal mardiyu moko utawi wong kang den ridani indal iqlai mungguhi pira-pira wong kang anduweni akal antu qadira iku yen to ngira-ngiraaken sapa sira nafsaka ing awake sira fil alami ing dalam dunya wahdaka halih diwini sira ma'allahi sertani Allah ma'allahi sertani Allah ta'ala halih maha luhur Allah wa baina yadaika lan iku tetep ing dalem antarane tangan loro sirah al mautu utawi kematian wal ardu uta lan mentokaken amal wal hisabu lan hisab wal jannatu lan swarga wan naru lan neraka wa ta'ammal lan ngangen-ngangeno sapa sira fima ing dalam barang yaknika kang mentingaken ka ing sira fima ing dalam barang dekene mimma ya bukan fima, kalau di syarahnya fima mimma saking barang baina yadaika kang tetep ing dalam antarane tangan loro sira kabeh kang tetep ing dalam tangan lorone sira gitu. Wadak lan ninggalo sapa sira angka ninggal saking sira ma ing barang
siwau sakliyane ma wassalamu utawi keselamatan, wassalamu utawi keselamatan iku tetep ing atase ahline wong kang keselamatan. Yes. Wabil jumlah, kesimpulannya, fal mardiyu, orang yang diridai, orang yang direstui, orang yang diterima, itu yang bagaimana? Indal uqala'i, menurut orang-orang yang berakal adalah antakdira, bukan antakdira ya, antuqaddira nafsaka fil alami wahdaka ma'allah. Kamu harus bisa memastikan dirimu di dunia ini sendirian bersama Allah. Gimana kamu bisa memposisikan dirimu sendirian bersama Allah? Apa yang kamu tempatkan? Apa yang kamu pastikan? Yes. Maksudnya gimana? Qaddir nafsaka fil alam. Pastikan dirimu di dunia ini wahdaka, sendirian. Yes. Ma'allahi, bersama Allah. Maksudnya posisikan dirimu sementara di depanmu ada kematian. Begitu. Itu maksudnya. Kira-kira lek diperjelas lagi, kamu ini besok ini dimasukkan ke surga apa ke neraka? Pastikan olehmu sendiri. Sendirian. Tidak ada orang yang bisa mempengaruhi kamu. Ya kamu sendiri. Menurutmu ya apa? Ya sudah, saya pengennya begini. Dan kamu ketika memastikan posisimu itu juga sendirian, kamu juga sadar bahwasannya di situ ada Allah. Begitu. Ini bagi orang-orang yang berakal. Artinya lek bahasa kita itu, orang yang direstui itu menurut orang-orang yang berakal itu orang yang sadar dengan posisinya di hadapan Allah. Begitu. Di hadapan kamu, di hadapan kedua tangan kamu ada kematian yang akan menjemputmu. Kemudian ada penampakan amal baik, ada hisab, ada neraka, ada surga. Coba kamu renungi apa yang betul-betul penting bagi kamu dari sekian hal yang berada di hadapan kamu. Yang ada di hadapan kamu ada neraka, ada surga, ada kematian, ada penampakan amal. Sing paling penting sampean lakoni ku apa? Lek sing gak penting yo tinggalno. Lek penting lakonono. Yang akan ada di depan kamu ini. Nah, coba posisikan dirimu. Pastikan dirimu, kamu ada di mana dari sekian pilihan ini. Nah, ngene lho. Maksudnya ngono, maksud Imam Al-Ghazali. Yang penting bagi kamu, apakah kamu masih sibuk dengan berdebat sementara kematian jelas? Apa sampean sik umek be urusan iki wae? Sementara kamu juga nggak tahu masuk neraka atau masuk surga. Nah, kira-kira arahnya ke sana. Wassalamu ala ahli taslim. Keselamatan bagi mereka yang ahli untuk diberikan keselamatan. Paham ya? Yes. Jadi intinya di sini luar biasa. Imam Al-Ghazali ini mengkritik kepada orang-orang yang suka berdebat, over debat ini debat-debat yang tidak penting. Keluar dari tujuan yang utama, keluar dari tujuan yang asli. Sampai Imam Al-Ghazali memberikan gambaran, khilaf itu adalah suatu yang sudah terjadi di masa lalu. Perbedaan antara sahabat dengan sahabat yang lain, beda pendapat itu sudah ada.
Tapi orang yang di masa beliau ini tidak hanya perbedaan itu, digali lagi. Akhirnya muncullah perdebatan. Imam Al-Ghazali untuk menarik mereka disadarkan dengan menggunakan model yang ilmiah. Sampan itu kate mati. Sampan ini nanti akan dibajang amal baiknya sampean. Ada neraka, ada surga. Sampan ono dendi. Apa sampean akan tua dengan hal ini? Apa tetap panggawe urusan iki? Sadaro ngono. Seperti itu. Guys, wa qad ra'a ba'd asy-syuyukh ba'd al-ulama'i fil manam wallahu a'lam bis-shawab.